Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Nur Rasidin, kelas 11 IPA 3 dari kelompok Kimia Astrina. Di sini saya akan mencoba menjawab pertanyaan nomor 1, yaitu contoh-contoh produk yang biasa digunakan dalam kehidupan sehari-hari yang merupakan contoh jenis-jenis koloid. Yang pertama adalah aerosol. Aerosol dibedakan menjadi dua, yaitu aerosol cair dan aerosol padat. Contoh aerosol cair adalah kabut dan awan, sedangkan aerosol padat adalah asap dan debu. Yang kedua, emulsi. Emulsi adalah koloid di mana fase terdispersi cair dan medium pendispersinya juga cair. Contoh benda yang mengandung emulsi adalah air susu, lateks, santan, mentega, dan mayones. Yang ketiga, sol. Sol dibedakan menjadi dua macam, yaitu soliofil yang dimana contohnya adalah kanji, sabun, protein, dan lem. Yang kedua, soliofob yang dimana contohnya adalah zat arsenik trisulfida di dalam air. Yang keempat, gel. Gel adalah partikel koloid liofil yang setengah kaku, terdiri atas partikel koloid yang saling berkaitan membentuk jaringan. Contohnya adalah agar-agar, gelatin, dan selai. Cukup sekian, mohon maaf bila ada kekurangan ataupun salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum itu izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Astrina Ajahra dari kelas 11 MIPA 3 nomor urut absen ketiga. Nah, jadi di sini saya akan menunjukkan terkait fenomena alam atau kehidupan sehari-hari yang ada di lingkungan terdekat kita terkait sifat-sifat koloid. Misalnya seperti efek Tyndall, koagulasi, maupun dialisis. Nah, lalu seperti apa sih fenomena alam atau kehidupan sehari-hari yang ada di lingkungan terdekat kita terkait sifat-sifat koloid? Maka dari itu, boleh disimak videonya ya. Nah, teman-teman, salah satu sifat koloid yang akan saya bahas pertama kali yakni terkait efek Tyndall. Tahukah teman-teman, efek Tyndall itu merupakan peristiwa penghamburan cahaya oleh partikel-partikel koloid sehingga lintasan berkas sinar tersebut akan terlihat, teman-teman. Nah, lalu seperti apa sih efek Tyndall yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan terdekat kita itu? Nah, jadi contoh efek Tyndall salah satu di antaranya yang pertama, yakni hamburan cahaya proyektor pada gedung bioskop oleh asap penonton. Nah, teman-teman pernah perhatikan gak sih ketika sorot lampu proyektor akan tampak lebih jelas ketika ada asap rokok yang melewatinya, sehingga gambar film yang ada di layar menjadi tidak jelas, teman-teman. Hal ini dikarenakan adanya hamburan cahaya oleh partikel-partikel asap rokok yang menyebabkan daya tembus lampu proyektor menjadi berkurang. Nah, lalu contoh efek Tyndall dalam kehidupan sehari-hari selanjutnya, yakni yang kedua, hamburan cahaya kendaraan bermotor akan terlihat di jalan yang berdebu. Nah, teman-teman, jika kalian perhatikan, kalian dapat melihat hamburan cahaya ketika berkendara bermotor itu akan terlihat ketika di jalan yang berdebu atau yang berkabut. Kemudian contoh yang ketiga, penghamburan cahaya oleh partikel koloid yang mengakibatkan langit berwarna biru. Loh, kok mengapa langit berwarna biru ya? Hal ini disebabkan oleh partikel koloid di udara yang menghamburkan cahaya matahari, teman-teman. Lalu, contoh yang keempat yakni warna cahaya sinar matahari yang akan terbenam tampak berwarna merah. Mengapa demikian? Hal ini terjadi karena cahaya matahari mengalami difraksi oleh partikel-partikel koloid di atmosfer, teman-teman. Nah, itulah salah satu contoh dari efek Tyndall yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan terdekat kita, teman-teman.
Nah, selanjutnya salah satu sifat koloid yang akan saya bahas yakni koagulasi. Nah, teman-teman tahu gak sih koagulasi itu merupakan peristiwa terjadinya pengendapan pada koloid, yang mana penggumpalan partikelnya itu terjadi karena adanya kerusakan stabilitas sistem koloid atau karena penggabungan partikel koloid yang berbeda muatan sehingga membentuk partikel yang lebih besar. Koagulasi dapat dipengaruhi oleh pemanasan, pendinginan, penambahan elektrolit, pembusukan, pencampuran koloid yang berbeda muatan, dan elektroporesis. Nah, lalu contoh koagulasi koloid dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan terdekat kita itu, yakni diantaranya yang pertama, pada penggumpalan susu yang basi dan telur yang direbus hingga membeku. Yang kedua, karet dalam latek digumpalkan dengan menambahkan asam formiat. Lalu ketiga, lumpur koloidal dalam air sungai dapat digumpalkan dengan menambahkan tawas. Lalu keempat, asap atau debu pabrik dapat digumpalkan dengan alat koagulasi listrik dari kotrel. Dan terakhir, salah satu sifat koloid yang akan saya bahas yakni terkait dialisis. Nah, teman-teman, jadi dialisis ini merupakan proses pemurnian koloid dengan membersihkan atau menghilangkan ion-ion pengganggu menggunakan suatu kantong yang terbuat dari selaput semipermeabel. Caranya, sistem koloid dimasukkan ke dalam kantong semipermeabel dan diletakkan dalam air. Selaput semipermeabel ini hanya dapat dilalui oleh ion-ion, sedangkan partikel koloid tidak dapat melaluinya. Dengan demikian akan diperoleh koloid yang murni. Ion-ion yang keluar melalui selaput semipermeabel ini kemudian akan larut dalam air. Nah, dalam proses dialisis, hilangnya ion-ion dari sistem koloid dapat dipercepat dengan menggunakan air yang mengalir. Nah, lalu seperti apa sih contoh penerapan dialisis dalam kehidupan sehari-hari kita di lingkungan terdekat kita? Yang mana diantaranya, yang pertama, dalam bidang kedokteran berfungsi untuk proses cuci darah bagi penderita gagal ginjal. Yang kedua, untuk pencernihan air. Dan ketiga, sebagai deodoran. Dan keempat, untuk bahan makanan dan obat. Contohnya yang berbentuk kapsul. Obat atau makanan ini dikemas dengan koloid karena ada suatu zat yang tidak larut dalam air. Lalu kelima, pemisahan ion sianida dari tepung tapioka. Nah, teman-teman, sebenarnya masih ada lagi loh sifat-sifat koloid selain sifat-sifat koloid yang sudah saya sampaikan tadi. Namun, untuk kali ini saya hanya membahas 3 sifat koloid saja, yakni berupa efek Tyndall, koagulasi, dan dialisis. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Terima kasih. Nah, teman-teman, gimana nih? Sekarang kita udah tahu ya seperti apa sih fenomena alam atau kehidupan sehari-hari yang ada di lingkungan terdekat kita tentang sifat-sifat koloid, baik itu efek Tyndall, koagulasi, maupun dialisis. Nah, teman-teman, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.